Bayangkan dunia tanpa sains. Tak ada listrik, obat, atau internet. Tapi, bayangkan dunia tanpa spiritualitas. Tak ada makna, arah, atau harapan. Data confirms the anomaly. Fascinating. The energy signature is unprecedented. Bayangkan, dunia yang kita lihat hanyalah permukaan. Di baliknya, ada energi tak kasat mata, misteri jiwa, dan rahasia semesta yang belum terungkap. Selamat datang di agenda spiritual, perjalanan menuju kedalaman diri, energi, dan kebenaran yang tersembunyi. Ingat, tubuhmu adalah magnet energi alam. Setiap misteri hanyalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Agenda spiritual. Ingat, semesta selalu berbicara. Hanya saja tidak semua mampu mendengarnya. Sains versus spiritual. Mana yang lebih kuat? Pertanyaan mana yang lebih kuat antara sains dan spiritual? Bukan soal kompetisi tunggal. Ini soal dua cara berbeda memahami dan berinteraksi dengan realitas. Saya akan menjelaskan perbedaan tujuan, metode, kekuatan, kelemahan, dan bagaimana keduanya bisa saling melengkapi secara mendalam. Definisi dan ruang lingkup. Sains adalah sistem pengetahuan yang berfokus pada pengamatan, eksperimen, pengukuran, dan teori yang dapat diuji ulang. Sains memetakan fenomena dunia fisik, membangun teknologi, dan memperbaiki prediksi tentang alam. Spiritualitas berkaitan dengan makna, nilai, pengalaman batin, kesadaran, dan hubungan manusia dengan sesuatu yang dianggap lebih besar dari diri sendiri. Spiritualitas menjawab pertanyaan eksistensial dan menyediakan praktik untuk transformasi batin. Metode dan jenis bukti. Metode sains bekerja melalui hipotesis, pengumpulan data kuantitatif, uji ulang, peer review, dan revisi berkelanjutan. Hasil sains diukur, direplikasi, dan dapat diuji oleh pihak lain. Metode spiritualitas menggunakan pengalaman subjektif, praktik ritual, meditasi, tradisi lisan, dan penafsiran tekstual. Validitas spiritualitas sering ditemukan dalam perubahan psikologis, perilaku, dan makna hidup yang dialami individu. Perbedaan kunci ada pada bentuk bukti. Sains menuntut bukti eksternal yang dapat diuji ulang. Spiritualitas mengandalkan bukti internal berupa pengalaman kualitas hidup, kesadaran, dan transformasi nilai. Kekuatan masing-masing. Kekuatan sains, kemampuan menjelaskan mekanisme sebab akibat, menghasilkan teknologi praktis, memperbaiki kesehatan publik, dan memberikan prediksi yang dapat diuji. Sains memajukan kontrol terhadap lingkungan dan memperbesar kapasitas manusia untuk menyelesaikan masalah material. We can measure the universe's expansion, understand the intricate dance of atoms, and even edit the very fabric. Kekuatan spiritualitas, kemampuan memberi makna, meredam kecemasan eksistensial, membentuk etika, memperkuat kohesi komunitas, dan mendukung ketahanan mental saat menghadapi penderitaan. Spiritualitas menghasilkan perubahan subjektif yang nyata bagi banyak orang. Keterbatasan masing-masing. Keterbatasan sains tidak dirancang untuk menjawab soal makna akhir, nilai moral mutlak, dan pengalaman batin yang intim. Sains dapat menghasilkan data tanpa memberikan panduan nilai untuk bagaimana data itu harus digunakan. The models suggest a clear pattern here. We can predict the event will occur within this window. Keterbatasan spiritualitas. Pengalaman subjektif sulit diukur dan rentan bias. Dogma dapat menutup kritik, dan klaim-klaim yang tidak teruji bisa menghambat koreksi.
Praktik spiritual tanpa dukungan pengetahuan medis atau sains dapat membahayakan jika menggantikan perawatan yang efektif. Sinergi, konflik, dan implikasi praktis. Sinergi terjadi ketika sains dan spiritualitas saling melengkapi. Sains menjelaskan bagaimana meditasi mengubah otak dan tubuh. Spiritualitas menyediakan praktik bermakna yang sains dapat kaji dan optimalkan. Contoh pendekatan integratif muncul dalam literatur yang membahas hubungan antara sains dan spiritualitas serta upaya menjembatani keduanya melalui kajian interdisipliner. Konflik muncul jika salah satu klaim superioritas absolut digunakan untuk menolak validitas metode pihak lain. Konflik juga muncul saat spiritualitas membuat klaim faktual duniawi yang tidak didukung bukti, atau saat sains mengabaikan dimensi nilai yang penting bagi kesejahteraan manusia. Implikasi praktis. Untuk kesehatan mental, gabungkan pendekatan evidence-based dari sains dengan praktik spiritual yang terbukti membantu kebugaran batin. Dalam kebijakan publik, gunakan data ilmiah untuk intervensi sekaligus sensitif terhadap nilai budaya dan spiritual masyarakat. Kesimpulan dan rekomendasi, tidak ada pemenang tunggal. Kekuatan terbesar sains adalah dalam menjelaskan dan mengubah dunia fisik secara dapat diuji. Kekuatan terbesar spiritualitas adalah dalam memberi makna, mengubah pengalaman batin, dan membentuk nilai. Pendekatan paling produktif adalah pragmatis. Gunakan sains untuk menjawab pertanyaan empiris, dan gunakan spiritualitas untuk menjawab persoalan makna dan orientasi nilai. Integrasi kritis antara keduanya memberikan hasil terbaik bagi kesejahteraan individu dan masyarakat. Saran praktis singkat, pilih metode berdasarkan tujuan. Untuk masalah teknis, gunakan sains. Untuk mencari makna hidup dan ketahanan batin, gunakan praktik spiritual yang baik dan terbuka terhadap verifikasi pengalaman serta pertanggungjawaban sosial. Sains dan spiritualitas adalah dua pendekatan yang berbeda dalam memahami keberadaan dan realitas, dan masing-masing memiliki kekuatan serta batasan tersendiri. Membandingkan mana yang lebih kuat mungkin kurang tepat, karena keduanya beroperasi di ranah yang berbeda dan seringkali saling melengkapi daripada bersaing. Sains adalah metode sistematis untuk memperoleh pengetahuan tentang alam semesta melalui observasi, eksperimen, dan analisis data. Kekuatan utamanya meliputi 1. Objektivitas dan verifikasi. Sains berupaya untuk objektif dengan hasil yang dapat diuji dan diverifikasi oleh orang lain. Ini membangun konsensus berdasarkan bukti empiris. Bab 2. Kemampuan prediksi dan kontrol. Melalui pemahaman hukum alam, sains memungkinkan kita untuk memprediksi fenomena dan mengembangkan teknologi untuk mengontrol lingkungan atau memecahkan masalah praktis. Misalnya, obat-obatan, rekayasa energi. Kemajuan berkelanjutan. Sains bersifat kumulatif. Pengetahuan baru dibangun di atas penemuan sebelumnya, memungkinkan pemahaman yang semakin mendalam dan luas. 4. Penjelasan mekanistik. Sains unggul dalam menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja dari tingkat subatomik hingga skala kosmik. Namun, sains memiliki batasan. Tidak menjawab mengapa. Sains tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan tentang makna, tujuan, atau nilai-nilai moral. Ia dapat menjelaskan proses evolusi, tetapi tidak mengapa kita ada, terbatas pada yang dapat diukur. Sains hanya dapat menyelidiki fenomena yang dapat diamati, diukur, dan diuji secara empiris. Aspek-aspek pengalaman subjektif atau transenden seringkali berada di luar jangkauannya. Bersifat tentatif, teori ilmiah selalu terbuka untuk revisi atau penggantian jika ada bukti baru yang lebih kuat. Spiritualitas adalah pencarian makna,
tujuan, dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yang seringkali melibatkan dimensi transenden atau sakral. Kekuatan utamanya meliputi 1. Makna dan tujuan hidup. Spiritualitas memberikan kerangka kerja untuk memahami keberadaan, mengatasi penderitaan, dan menemukan tujuan hidup yang lebih dalam. 2. Kesejahteraan emosional dan psikologis. Praktik spiritual, meditasi, doa, refleksi, seringkali dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan mental, ketahanan emosional, dan rasa kedamaian. 3. Nilai dan etika. Banyak tradisi spiritual menjadi sumber nilai-nilai moral dan etika yang memandu perilaku manusia dan membentuk masyarakat. 4. Pengalaman subjektif yang mendalam. Spiritualitas seringkali melibatkan pengalaman pribadi yang intens dan transformatif yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains, seperti rasa keterhubungan universal atau pencerahan. Namun, spiritualitas juga memiliki batasan. Subjektivitas. Pengalaman spiritual sangat personal dan sulit diverifikasi secara objektif oleh orang lain. Kurangnya bukti empiris. Klaim spiritual seringkali tidak dapat diuji atau dibuktikan dengan metode ilmiah yang membuatnya rentan terhadap interpretasi yang beragam atau bahkan dogma. Potensi dogma dan konflik. Ketika spiritualitas berubah menjadi agama yang kaku, ia dapat memicu konflik, intoleransi, atau penolakan terhadap pengetahuan baru. Mana yang lebih kuat? Alih-alih membandingkan kekuatan, lebih baik melihat keduanya sebagai komplemen. Sains kuat dalam menjelaskan bagaimana dunia bekerja dan memberikan kita alat untuk berinteraksi dengannya secara fisik. Ia memberikan kita pengetahuan tentang realitas objektif. Spiritualitas kuat dalam menjelaskan mengapa kita ada, memberikan makna, dan membimbing kita dalam aspek subjektif keberadaan manusia. Ia memberikan kita kebijaksanaan tentang realitas batin. Sains dapat memberikan kita pemahaman tentang struktur otak, tetapi spiritualitas dapat membantu kita menjelajahi kesadaran yang muncul dari otak tersebut. Sains dapat menciptakan teknologi yang memperpanjang hidup, tetapi spiritualitas dapat membantu kita menghargai nilai kehidupan itu sendiri. Banyak individu dan bahkan beberapa pemikir modern percaya bahwa integrasi antara sains dan spiritualitas dapat menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan kaya tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Keduanya menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental manusia, tetapi dari perspektif yang berbeda dan dengan metode yang berbeda. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih kuat secara absolut. Kekuatan mereka terletak pada kemampuan masing-masing untuk menerangi aspek-aspek yang berbeda dari pengalaman manusia. Terima kasih telah menyelami bersama agenda spiritual. Jangan lupa tinggalkan jejakmu di komentar, karena perjalanan ini baru saja dimulai.